بكل نية ولا في خيرات الدنيا والآخرة سخرة عند الموت في بعده من طويل بطاعة الله ورضاه وصيح كاملا شاملا ظاهرا باطنا سوف في الرزق والمني وزلزلة بالقرى علي وقبيل خديجة لكم وراشد وصلى حسن وسلم حسين بن جميل وسلم علي بن محمد بن موسى كاظم وريد علي محمد بن عيسى محمد ثم هاجر وابن ساسا مبادرا بن البصري وعلى محمد بن خالد محمد بن بطل المبجي قال ابو البكي وجوبة محمد بن علي بن بن مجبين أولياء علماء الدين وأن الله يفتح علينا بطريق البكين بالدين ويتعوي إليه إلى السبيل والفتوح والمنوح والرسوخ والصلاة والجسد والروح وثبت نسل سكر فمن فيه وثم سيم الملائكة المقربين بكل نية صالح في خير من الدنيا والآخرة وخلق بين الموت خير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ونسأل حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih lanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran. Terakhir itu di surat Taubah, ya, rangkaian ayat surahul Quran. Sekarang apa? Wasabiqunal awaluna itu. Wasabiqunal awaluna minal muhajir ansar. Dan adapun qauluhu dan firman Allah SWT, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, adapun orang-orang yang mendahului, lagi al-awwalun, as-sabiqun yang mendahului, al-awwalun lagi yang pertama-tama dari yang masuk Islam, minal muhajirin ansar dari kalangan orang-orang muhajirin dan dari kalangan orang-orang Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan.
Maka radhiyallahu anhum, itu Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah wa'adda lahum, dan Allah menyiapkan bagi mereka jannatin, surga-surga yang tajri, yang mengalir tahtaha. Itu hati-hati kecelik minta dia dengan kebanyakan jannatin tajri minta jalan, dan khusus di surat ini tahtaha tanpa min. Untuk mutasyabihat Al-Quran, ayat yang serupa dengan Quran, yang serupa di Quran, karena ayat yang banyak itu minta dia lana. Tajri ta'al anha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal fiha, di dalamnya, di dalam jannat, abadan, pada selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah ya utawi mengkono jannat dan khulud iku al fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Adapun orang-orang yang dimaksud sabiqun al awwalun, di sini juga berbeda pendapat para ahli tafsir. Bagian mengatakan sabiqun al awwalun itu ini orang yang menangi sholat 2 kiblat. Itu menghadap Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah perintah untuk kembali menghadap Masjidil Haram. Itu sabiqun al-awwal. Sebagian lagi mereka mengatakan ahlu Badr. Sebagian lagi mereka mengatakan orang yang menyaksikan Bai'atul Ridwan, itu di Hudaybiyah. Bai'atul Ridwan itu rangkaian peristiwa di perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijrah. Sebagian lagi mengatakan ya yang awal beriman bersama Rasulullah SAW, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu majma'in. Ya. Dan dikumpulkan oleh sebagian ulama pendapat-pendapat tadi, pokoknya awal orang yang masuk Islam dari laki-laki dewasa itu Abu Bakar Siddiq. Orang baru masuk Islam dari perempuan itu Khadijah. Dari anak-anak pemuda itu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari budak pertama kali Zaid bin Harithah, budak yang kemudian diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya. Wal Ansor, muhajirin ya. Baik dari orang pertama itu dari kalangan muhajirin. Dari Ansor itu ya adalah kalau yang dihitung yang pertama itu yang 6 orang itu yang datang ke Bai'atul Aqabah pertama tahun ke-10 Hijrah 11 kenabian tahun 11 kenabian. Terus diikuti tahun 12 kenabian, datang lagi setelah yang 6 ini pulang Islam tersebar, maka masing-masing kabilah itu 12 kabilah yang sudah masuk Islam itu mengutus 1 orang, sehingga datang di tahun berikutnya musim haji tahun 12 kenabian datang 12 orang sebagai wakil. Terus datang lagi di tahun 13 kenabian sekitar 80 orang. 70 sampai 80 orang. Kebanyakan laki-laki, hanya perempuan hanya berapa orang. 10 atau 11 orang perempuan. Itu yang awal masuk Islam dari kalangan Ansor, yaitu 6 itu tadi yang awalnya. Kalau yang muhajirin itu tadi, dan Ali, Khadijah, Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu bin Harithah, radhiyallahu anhu majma'in nafa'ana bihim. Amin. Wal Ansor juga dari kalangan Ansor, yaitu disebut Ansor karena mereka berjanji setia di Aqabah itu untuk menolong Nasaru Rasulullah SAW, menolong Rasul SAW dari musuhnya, sehingga mereka sebut Ansor.
Waladzina taba'um, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang mengikuti mereka? Sebagian mengatakan yang bukan sabiqunal awalun, sahabat lain yang bukan termasuk sabiqunal awalun, yang mengikuti orang Ansor itu. Atau orang-orang, sebagian lagi menafsirkan, ya pokoknya orang-orang yang salaku, yang meniti jalan mereka dalam hal iman sampai hari kiamat itu termasuk at-tabi'un, termasuk waladzina taba'um biihsanin. Sebagian mengatakan tabi'u alladzina taba'um biihsan itu adalah yang mendoakan para sahabat Muhajir Ansor dengan radhiyallahu anhum atau tarahum dengan doa. Sampai ada orang tabi'in atau tabi'in datang kepada seorang tabi'in itu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan bertanya kepada si tabi'in itu, bagaimana pendapat engkau tentang sahabat Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, semua dari mereka di surga. Loh, dari mana? Baik yang berbuat baik atau yang berbuat jelek, dari mana kau berpendapat itu? Begitu, berpendapat begitu. Dijawab, ya hadza. Amma taqra'u, apakah kau tidak membaca wahai fulan firman Allah Ta'ala, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Wa ajlahum jannat. Allah janjikan surga begini. Maka ahli hadis berpendapat dari situ, semua sahabat Rasul SAW itu udul. Sehingga kalau ada hadis, ya level yang ada perawi yang tidak disebut dan itu sahabat, itu tidak dipermasalahkan karena semua sahabat itu udul. Adil. Adil ini lebih banyak kebaikannya, bukan orang yang fasik. Dan dia dapat dipercaya. Kalau yang tidak disebut itu bukan sahabat, nah itu baru dipilah. Ada namanya mursal marasil. Ya. Mursalnya para tabi'in itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Tapi mursalnya Bukhari itu pasti sahih. Kalau dalam Sahih Bukhari. Makanya Rasul SAW, pokoknya syaratnya mengikuti. Syaratnya itu ittaba'uhum biihsan, itu syaratnya. Mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya. Maka Rasulullah SAW pun mewanti-wanti untuk tidak mencaci sahabat atau suku ashabi. Jangan kalian mencaci para sahabat kan saya. Sebab wallazi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lawana hadakum anfukum min tawrin zaban, saya seorang dari kalian menginfakkan segunung Uhud pun emas, ma balagha mudari malana sifah, maka infak kalian yang segunung emas itu tidak bisa menandingi infaknya sahabat meskipun satu mud beras satu sebangsa. Radhiyallahu anhu. Kemudian maka semua membaca tahtahal anhar kecuali qiraatnya Ibnu Katsir yang membaca min tahtihal anhar. Bukan Ibnu Katsir tafsir ya, itu Ibnu Katsir satu imam qiraat. Dan begitu di mushaf Ahlu Makkah itu tertulis min tahtihal anhar. Allah para qurra Makkah. Ya secara nggak beda sih. Masih ada hikmah wallahu alam tapi tidak disebut oleh para tafsir. Ya bisa jadi itu jannatin tatalan. Berarti itu kekhususan surga yang khusus mungkin bagi sahabat. Yang lain surganya itu minta dia. Khusus sahabat itu tahan pakai ini. Di bawahnya langsung sungai. Ya. Mungkin itu isyarat wallahu alam. Yang terbersit, saya tidak mengatakan itu makna, tapi ya wallahu a'lam bishawab. Kayaknya tidak disinggung masalah min, kecuali yang mereka disinggung itu cuma qiraatnya saja. Jumhur ahli qiraat membaca tah, khusus pada ayat ini tahal anhar tanpa min, kecuali Ibnu Katsir salah satu qurra sabah yang membaca dengan min, dan qurra'nya Makkah
itu membaca dengan min. Begitu di mushaf-mushaf yang ada di Qura Makkah itu ditulis min ta'diyal anha. Iya, biasa nih. Makanya itu kan khilaf itu tadi sudah kita baik sabiqul awal itu khilaf, tabung biasa itu khilaf apakah termasuk sahabat. Sisa sahabat yang tidak termasuk sabiqul awal. Sebagian mengatakan ya siapapun yang mendoakan mereka. Sebagian mengatakan siapapun yang iman, hijrah dan menolong agama Rasul sampai hari kiamat itu tabung biasa. Allahu a'lam bishawab. Sebab kalau melihat lafadznya alladzina itu isim mausul, itu termasuk lafadz am kalau dalam usul fikih. Itu termasuk lafadz umum. Yang pasti kalau sahabat itu otomatis ngelihat Rasul, iman sama Rasul atau berjumpa kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun tidak melihat. Seperti Abdullah bin Maktum kan buta, tidak melihat. Tapi ketemu Rasul beriman, mati atas iman. Itu namanya sahabat. Hanya dengan ketemu saja. Meskipun tidak meriwayatkan hadis. Meskipun sekejap. Itu sahabat. Sedangkan tabi'in tidak disebut tabi'in kecuali istaghala atau lazama. Atau melazimi para sahabat. Yaitu pun waktunya nggak ada. Pokoknya melazimi sekiranya waktu itu cukup untuk mengambil dari sahabat. Itu baru disebut tabi'in. Nggak otomatis ketemu sahabat terus disebut tabi'in. Karena kuatnya nur nubuah, karena kuatnya cahaya kenabian, cahaya Rasulullah SAW, maka orang yang ketemu beliau saja beriman, mati dengan syarat mati dalam keadaan iman. Itu sudah disebut sahabat, karena kuatnya nur, cahaya dari Rasulullah. Tapi tabi'in ke sahabat tidak disebut tabi'in kecuali berguru kepada sahabat, baru sebut dia tabi'in. Cuma ketemu tok, oke, ketemu di pasar ya. Nah, jadi tabi'in semua. Enggak. Apalagi ke sini tabi'in. Kita nggak tahu tabi'in berapa. Yang pasti Rasul SAW menjamin dalam sabda yang lain bahwa khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku berada di situ, kata Rasul SAW. Kemudian masa orang-orang yang generasi yang mengikuti mereka itu para tabi'in, dan generasi yang mengikuti mereka lagi para tabi'in. Dan itu syak perawinya. Apakah menyebut 3 kali atau 2 kali? Anggap kalau 3 kali, itu berarti sampai tabi'in. Itu sekitar masanya Imam Syafi'i atau 4 imam mazhab yang di bawah. So, kalau Abu Hanifah itu paling tua, 95 Hijrah. Dia masih menangi sahabat tapi masih kecil dia. Ini menangi kibarut tabi'in. Menangi, Anas bin Malik dia menangi, cuma belum ngambil ilmu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in, nafa'ana bihim. Maka yang pasti itulah yang disebut generasi salaf, itu yang dicakup oleh lafaz hadisnya Rasulullah, tsummal ladzina yalunhum. Itu yang disebut salaf. Maka salaf itu kurang lebih sekitar tahun 200-an lebih, 150 ke belakang itu masih salaf. Setelahnya disebut ulama kholaf, itu secara istilahi, secara istilah hadis. Secara lughawi, salaf itu artinya yang kepungkur, yang ke belakang. Nanti kita di sini ada Abu Bakar sih, bahwa dari Bangkalan, itu sudah bisa disebut salaf secara bahasa. Secara istilah, hatta Imam Ghazali belum masuk salaf. Karena beliau hidup tahun 450 beliau lahir. Radhiyallahu anhu. Dan Umar Nabi Muhammad. Itu beliau. Maka itu yang disebut salaf. Yang lucu. Nah,
ada generasi, ada timbul tumbuh-tumbuh baru ini orang yang mengecap, oh kami ngikut manhaj salaf, kami salafi, ya salah fikir, salah fikir. Salaf terkondi. Mereka merujuknya ke Muhammad bin Abdul Wahab. Merujuknya paling banter ke Ibnu Taimiyah. Nah Ibnu Taimiyah itu sama Ghazali saja kalah. Ibnu Taimiyah itu 600 setelah itu. Masa Islam Muslim. 600 Hijriah, salaf dari mana? Sangat saya sudah kita jelaskan tadi. Salaf itu generasinya 4 imam itu masih salaf. Lucunya, mengaku salafi tapi tidak mau menerima mazhab 4. Lucunya lagi, malah bermazhab, katanya nggak mau mazhab kembali ke, tapi banyak bermazhab ke Ibnu Taimiyah yang sudah sepakat. Banyak ulama yang mengomentari Ibnu Taimiyah itu yukhribul ijma', menyalahi ijma' dalam tidak kurang dari 60 masalah. Bahkan ulama Hanabilah sendiri memasukkan dia ke Hambali itu juga Allahu a'lam. Ulama Hambali itu lucu, itu mengatasnamakan dirinya salafi, ya salah fikir tadi. Betul salah fikir. Kan lucu kan? Disuruh ngikut 4 imam yang sudah kapabilitas sudah diakui, bukan 1-2 orang yang mengakui, ribuan ulama tiap generasi mengakui mereka. Ya kan? Mengakui mereka 4 imam itu. Ya, walaupun imam mazhab itu sebenarnya mazhab dulu itu kan bukan hanya 4. Cuma kan itu seleksi karena yang masih terjaga sampai kita ya ternyata yang 4 itu. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab Ishaq bin Rahawayh, ada mazhab Lais bin Sa'ad, dan banyak lagi mazhab. Tidak kurang 13 mazhab. Kalau mau kita itu mungkin lebih. Cuma yang terseleksi, yang masih bisa dipertanggungjawabkan, kitab-kitabnya, pendapatnya sampai sekarang yang masih dipelajari oleh guru, murid. Sampai kita sekarang itu yang 4. Jadi ajak kembali ke mazhab. Salaf itu bukan mazhab. Karena yang hidup di zaman salaf itu, Hajjaj bin Yusuf yang tukang begal itu juga hidup di zaman salaf. Gak ada yang namanya mazhab salaf itu. Mazhab itu ya tertentu. Harus nyebut mazhab Imam Auza'i kah, mazhab Lais bin Sa'ad, semua, walaupun semua itu tercakup dalam generasi salaf. Tapi mazhab salaf sendiri kan gitu. Timbul bertanya. Ya. Berhasil kayak gitulah, kayaknya buat kurang kerjaan. Nambah kerjaan kita ya. Kembali ke masalah ini. Kita mau besanin orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum. Ya kan? Enggak alangkah celakanya orang yang membenci, orang-orang yang kelompok yang membenci, orang-orang yang Allah sudah puji mereka, bagaimana? Untuk puji mereka kok malah dibenci. Yaitu Rafidhah. Kemudian maka ditanya, Anas bin Malik, salah satu sahabat Ansor pernah ditanya, Ansor itu nama yang kalian pakaikan diri sendiri atau apa nama yang sejak zaman jahiliyah apa? Allah yang menambahkan kalian. Ada yang bertanya begitu. Maka dijawab oleh Anas bin Malik, bal ismun Sammanahu bi fil Quran. Ansor itu adalah nama yang Allah namakan kami itu dengan nama itu di Quran. Di Quran itu bukan nama yang dibuat oleh kami atau nama sebelum itu. Tapi Allah yang menamakan kami. Minal muhajirin wal ansor.
Ya. Kemudian dan masalah kedua bahwa nas Quran sudah menegaskan untuk mengutamakan para sabiqun al-awwalun baik dari kalangan muhajirun maupun ansor. Itu lebih di antara mereka. Sehingga dari sini para mujtahid pun menyusun bahwa sahabat itu berbeda-beda tingkatannya. Ada sahabat yang menangi akhir-akhir masa Rasulullah sama masih kecil. Itu sighorus sahabat. Tapi yang pasti setinggi-tingginya wali pun tidak bisa nyaingi sahabat yang paling rendah. Untuk ditegaskan oleh Habib Ali Habsyi, mereka itu makan dengan siapa, melihat siapa kan gitu. Mereka itu sholat di belakang siapa. Itu Rasulullah tidak bisa. Ditandingi oleh wali bagaimanapun tidak bisa paling rendahnya sahabat. Walaupun tetap para ulama mengatakan sahabat itu bertingkat-tingkat. Paling utamanya ya 10 orang yang dijamin masuk surga itu mubasysyari dan bil jannah, di antaranya para ulama rasyidun yang 4 itu, kemudian Thalhah, Sa'ad, Sa'id, ya, Zubair bin Awwam, Thalhah, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Ubaidul Jarrah, Abdurrahman bin Auf. 6 itu mutammimin alil asyarah, yang menyempurnakan 10 orang sahabat, yang menyempurnakan yang 4 tadi sehingga jumlahnya 4 sama 6 tadi 10 asyara mubasysyirin bil jannah, yang Rasul mengatakan SAW menjamin mereka secara sharih dengan surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Bakar beliau sebutkan sampai 10 orang. Maka itulah mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang paling utama di antara semua sahabat yang masuk surga. Yang Rasul menjamin secara langsung. Kalau ini kan jaminan umum. Kalau Rasul itu yang 10 itu jaminan khusus dari Rasul. Maka itu sepakat ulama diperingkatkan paling utama sahabat itu 10 itu. Nah. Kemudian setelah itu adalah sahabat Badar. Itu sahabat Uhud. Ada yang mengatakan Aqobah dulu. Uhud, Baitul Ridwan, Aqobah, ya, sahabat yang mengikuti Batu Makkah, kemudian sahabat-sahabat lain selain itu. Ada yang memperingkatkan sahabat sampai 12 peringkat para sahabat. Yang paling afdal, ya, sepakat Khulafaur Rasyidun. Walaupun dengan khilaf apakah Utsman dulu baru Ali ataukah Ali dulu baru Utsman dalam tertib keafdalan, itu khilaf. Tapi muktamad yang masyhurnya ya Utsman baru Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Cuma ada khilaf sedikit Ali dengan Utsman. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian 6 tadi sisa 6 mutammimun al-asyarah, kemudian Badriyun, sahabat Badar, kemudian Uhud, kemudian Baitul Ridwan di Hudaybiyah. Kemudian berikutnya dari Adapun yang pertama kali masuk Islam itu khilaf oleh Khadijah, Kalimantan Ali, Abu Bakar, Zaid, dan itu sudah dikumpulkan tadi pendapatnya. Dari laki-laki dewasa Abu Bakar, dari perempuan Khadijah, dari pemuda Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Zaid bin Harithah. Jadi mereka semua masing-masing adalah awal yang masuk Islam. Dari kelompoknya masing-masing radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sahabat semua orang yang melihat Rasulullah SAW beriman. Kemudian beriman termasuk sahabat. Itu sahabat Rasulullah. Itu yang masyhur. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi yang masyhur pendapatnya itu. Itu iman, waktunya dan tempatnya. Di satu tempat bertemu Rasulullah, satu sama dengan Rasul, dan beriman dan mati atas iman. Itu sahabat. Kemudian sedangkan di surat Jumat, ya, sebagian mengatakan
alladzina itu walladzina tamum biasa radhiyallahu anhu. Ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Di surah Jumat dikatakan dan kelompok yang lain dari mereka yang belum nututi kepada mereka, belum datang lagi kelompok itu. Dan juga dalam surah Hasyr dikatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka yaquluna rabbana ighfir lana wa lilladzina sabaquna bil iman, mereka berkata, ya Tuhan kami ampunilah kami dan kepada teman ikhwan saudara-saudara kami yang sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan keimanan. Dan juga dalam surah Al-Anfal ayat 74 walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Orang yang beriman setelah kalian dan berhijrah berjihad bersama kalian, maka mereka termasuk dari kelompok kalian. Ya. Jadi adapun tabiin tadi sudah kita singgung. Ya. Sebagian mengatakan at-tabiin itu nama setelah yang masuk Islam setelah Hudaybiyah, itu tabiin. Tapi yang pasti yang masyhur tabiin itu pengikut para nabi setelah generasi setelah wafatnya Rasul SAW. Kemudian dan setelah itu berbeda pendapat tentang afdalut tabiin. Kemudian Wawiman haulakum itu dari kelompok as-sabiqun alam ya alam, tinggal berapa itu masih panjang. Ayat berikutnya masih di Ibn Asyar, kemudian bawahnya itu masih panjang. Di situ dulu. Wa a'lam bis-shawab. Alam ya'lamu annahu huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Yang tadi itu ayat barusan itu ayat 100. Berikutnya nanti ayat 104, 105. Alam ya'lamu annahu huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Itulah ihya-nya. Ihya ayat dia